seorang nenek tua berdiri di hadapannya. Tubuhnya yang kurus memegang tongkat penyangga. Sumi tidak sempat memikirkan jawaban karena benaknya dipenuhi dengan tanda tanya. Dari mana nenek ini datang? Terus kalau memang dari luar pos ronda, kenapa bajunya sama sekali tidak basah? Wanita berbaju putih itu berwajah pucat dengan sorot mata aneh, menatap Sumi seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi diurungkannya. Hanya saja dia terus saja duduk memepet Sumi. Swastamita. Saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Pohon kapuk randu. Sumi menahan langkah. Ada sesuatu yang mencegah dirinya untuk melanjutkan perjalanan. Rumah neneknya masih agak jauh. Ojek tumben sama sekali tidak ada. Begitu juga angkot dan taksi. Apalagi bayi di gendongannya mulai menangis. Awalnya pelan, namun kemudian menjerit-jerit histeris. Sembari berusaha sekuat tenaga menenangkan anaknya, Sumi merasakan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Tengkuknya meremang tak kira-kira. Ada apa ini? Sumi menoleh ke kanan kiri. Petang ini sangat sepi. Biasanya di tikungan ada tukang bakso yang mangkal berjualan. Tapi tak nampak cahaya lampu apapun di pos ronda yang jadi tempat mangkal itu. Jalan ke arah rumah neneknya memang bukan jalan besar. Namun tetap saja ini di kota. Sehingga lalu lalang kendaraan setiap saat hilir mudik tak henti-henti. Anehnya, malam ini hanya melintas 1-2 motor saja. Itu pun dalam jeda waktu yang sangat panjang. Mobil sama sekali tak ada. Tak seperti biasanya. Sumi merasakan hembusan angin sedingin es di tengkuknya. Datang secara tiba-tiba. Bayinya yang sudah mulai terdiam kembali menjerit-jerit. Jeritan yang bernada ketakutan teramat sangat. Menurut hikayat, bayi mempunyai mata setajam elang jika terkait dengan dunia metafisika atau makhluk tak kasat mata. Kali ini Sumi tak bisa menahan diri untuk tak berlari. Tidak bisa lintang pukang tentunya karena dia menggendong bayi. Dan penderitaan Sumi ditambah dengan turunnya hujan dengan tiba-tiba. Begitu derasnya, seolah langit sedang dalam puncak duka. Sumi menutupi kepala bayinya rapat-rapat. Namun hujan memang sangat deras, sehingga Sumi mau tak mau memutuskan untuk berteduh di pos ronda. Lumayan, setidaknya bayi dalam gendongannya tidak basah kuyup. Selain itu juga, jika dia nekat melanjutkan perjalanan, jalanan sama sekali tidak nampak saking derasnya hujan. Di pos ronda itu memang tergantung lampu, namun dayanya tak lebih dari 10 watt. Tak mampu menembus kepekatan malam dan kelebatan hujan. Sumi dan bayinya berada dalam situasi remang-remang.
Sambil menunggu hujan reda, Sumi mengganti pakaian bayinya yang basah terkena air hujan. Setelah melepas semua pakaiannya, mendadak bayi itu kembali melengkingkan tangisan bernada tinggi. Kali ini disertai sepasang mata yang membelalak, seolah merasakan atau melihat sesuatu yang ganjil. Sumi akhirnya ikut-ikutan menggigil. Ini tidak normal. Ada hal-hal tak masuk akal yang membuat bayinya menangis tak henti-henti. Sembari terus membajui bayinya dengan tangan gemetaran, Sumi dikejutkan suara menyapa dari depan pos ronda. Ada apa, Neng? Mungkin bayimu lapar, haus, atau kedinginan sampai menangis seperti itu. Seorang nenek tua berdiri di hadapannya. Tubuhnya yang kurus memegang tongkat penyangga. Sumi tidak sempat memikirkan jawaban karena benaknya dipenuhi dengan tanda tanya. Dari mana nenek ini datang? Terus kalau memang dari luar pos ronda, kenapa bajunya sama sekali tidak basah? Kasihan bayinya, Neng. Sini nenek gendong. Nenek punya 10 anak dan 12 cucu. Jadi nenek yakin akan bisa mendiamkannya. Percayalah. Nenek itu mengulurkan tangan mencoba meraih bayi Sumi. Awalnya Sumi merasakan keanehan ketika dengan mudahnya dia mengangsurkan tangan hendak menyerahkan bayi kepada si nenek. Namun entah bagaimana, alam bawah sadarnya membisikkan sesuatu sehingga secepat kilat tangannya ditarik kembali. Mendekap si bayi erat-erat di dadanya. Nenek yang tadinya tersenyum lebar mencoba meyakinkan Sumi, langsung cemberut bukan kepalang dengan sikap Sumi. Tanpa bicara lagi, dia membalikkan tubuh pergi. Sumi menghela nafas lega. Meskipun terheran-heran hatinya, kenapa cepat sekali si nenek menghilang, padahal jelas-jelas dia memakai tongkat penyangga. Tapi Sumi menekan rasa penasarannya. Untung di saat-saat terakhir dia sadar untuk tidak memberikan bayinya. Nenek itu kelihatannya misterius dan berbahaya. Sumi mengenakan selimut ke tubuh bayinya, membuatkan susu dari tas perbekalan, lalu meminumkannya menggunakan dot ke si bayi. Si bayi dengan lahap menyedot dot susu dengan mata setengah terpejam. Mbak, kenapa malam-malam ada di sini sendirian? Sumi nyaris terjengkang saking kagetnya mendengar suara berat di belakangnya. Seorang lelaki setengah baya memakai jas hujan sambil menuntun sepeda angin bertanya dengan raut muka kasihan. Sumi mencoba tersenyum. Kehujanan, kek? Saya mau ke rumah nenek saya di kampung sawahan di sana. Si kakek mengangguk-angguk maklum. Ya sudah ya Mbak, saya pergi dulu ya, hati-hati. Sambil berkata, si kakek menunjuk ke atas dengan sorot mata memberikan peringatan. Sumi tercekat. Apa maksud kakek itu ya? Sumi mengikuti arah telunjuk kakek itu tadi. Lagi-lagi hatinya tercekat. Bahkan degup jantungnya langsung saja memburu. Persis di belakang pos ronda, nampak bayangan kokoh pohon kapuk randu. Menjulang tinggi dengan tubuh raksasa, memayungi pos ronda yang ibaratnya hanya tergeletak di jari kakinya. Wajah Sumi memucat. Pantas saja sedari tadi bayinya menangis terus. Ternyata
Belum habis kecamuk pikiran Sumi, terdengar suara motor berhenti persis di depan pos ronda. Sumi melihat dua wanita muda memasuki pos ronda. Mungkin mereka berboncengan dan memutuskan berteduh juga. Hujan memang masih deras. Naik motor dalam kondisi seperti itu tentu saja cukup berbahaya bagi keselamatan pengendaranya. "Permisi ya Mbak, saya ikut berteduh. Hujannya terlalu deras, jalanan tidak kelihatan." Salah seorang di antaranya yang mengenakan baju kuning muda menyapa Sumi dengan ramah. Sumi mengangguk sambil tersenyum, menggeser tubuhnya agar mereka berdua bisa duduk di dalam dan tidak terkena tempias hujan. Wanita berbaju kuning mengambil tempat duduk persis di sebelah Sumi. Sedangkan wanita satu lagi agak ragu-ragu, namun dengan gaya nekat menyelip duduk di antara Sumi dan wanita berbaju kuning. Sumi agak bingung. Bukankah mereka berdua ini tadi berboncengan? Kenapa tidak kelihatan akrab sama sekali? Wanita berbaju putih itu berwajah pucat dengan sorot mata aneh menatap Sumi seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi diurungkannya. Hanya saja dia terus saja duduk memepet Sumi. Lagi-lagi bayi Sumi menjeritkan tangis melengking berulang-ulang, keras memecah kebisuan malam dan hujan. Sumi sampai harus berdiri berusaha menenangkan bayinya. Segala cara dilakukannya agar bayi itu terdiam. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuat bayi itu berhenti menangis. Sumi kebingungan, rasanya ingin juga ikut menangis. Wanita berbaju kuning muda nampaknya bersimpati kepada Sumi. Dia berdiri dan mendekati Sumi. "Mbak, kelihatannya sangat lelah. Sini biar aku gantikan menggendong. Aku perawat di rumah sakit ibu dan anak. Siapa tahu bayi ini bisa diam di tanganku." Sejenak Sumi termangu. Dia memang sangat lelah. Belum lagi sedari tadi batinnya digerogoti situasi yang tidak jelas dan menakutkan. Sumi melihat wanita itu sama sekali tidak mencurigakan. Dia justru menaruh syakwa syangka pada wanita satunya yang berbaju putih. Sikap wanita itu agak mencurigakan. Matanya kelihatan agak liar karena melihat ke sana kemari dengan pandangan aneh. Sebelum Sumi memutuskan hendak memberikan bayinya, terasa siku tangannya disenggol sedikit keras oleh wanita berbaju putih. Sumi berjingkat menjauh. Tapi perempuan itu malah berdiri mendekatinya. Sepertinya hendak menyampaikan sesuatu. Sumi semakin mundur-mundur, mendekati wanita berbaju kuning muda yang masih tersenyum ramah kepadanya. Sumi terdesak di sudut ruangan pos ronda. Wanita baju putih itu terus merangsek maju. Pandang matanya gelisah, bibirnya komat kamit ingin mengatakan sesuatu. Sementara wanita berbaju kuning tetap mengulurkan tangan hendak menggantikan Sumi menggendong bayi yang suaranya menjadi serak karena tak mau berhenti menangis. Sumi kehabisan nalar dan akal. Dia mengulurkan tangan hendak memberikan bayinya kepada si wanita muda berbaju kuning. Wanita berbaju putih berteriak keras dengan mulut yang nampak susah payah terbuka. "Jangan!" Namun terlambat. Sumi sudah terlanjur memberikan bayinya. Wanita berbaju kuning muda itu tersenyum lebar, tambah lebar, semakin lebar, dan akhirnya tertawa cekikikan panjang. Sumi tertegun. Suara tawa itu terdengar sangat mengerikan. Apalagi setelah dilihatnya wanita itu melangkah keluar pos sambil menggendong bayinya. Sumi menjerit histeris. Wanita itu melayang ke udara
sambil tak henti-henti tertawa menyikirkan. Diselingi suara tangis bayinya yang kencang, seolah minta pertolongan. Tanpa mempedulikan apa-apa lagi, Sumi menerjang keluar. Namun wanita itu sudah tak kelihatan lagi. Hanya suara tawa panjangnya yang masih menggema di kegelapan. Sumi jatuh terduduk, menggerung-gerung histeris. Wanita berbaju putih itu memeluk pundak Sumi. Dari tadi saya berusaha mencegah Mbak memberikan bayi Mbak ke perempuan itu. Tapi suara saya tidak bisa keluar. Leher saya seperti tercekik setiap kali mau mengeluarkan suara. Maafkan saya ya Mbak. Perempuan itu tadi adalah kuntilanak penghuni pohon kapuk randu di belakang pos itu. Sudah seringkali kejadian bayi diculiknya. Dia bisa menyamar menjadi siapa saja serta bersikap sangat baik agar orang sukarela memberikan bayinya. Kuntilanak itu tidak bisa mengambil paksa bayi kecuali direlakan oleh ibu atau yang menjaganya. Sumi hanya bisa terbelalak lalu pingsan.